percaya setiap kita yang datang hari ini datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati kita untuk memuji. Alkitab katakan, damai sejahteraku kuberikan bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang dunia berikan tidak sama seperti apa yang aku berikan. Oleh sebab itu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kami mau tinggikan Engkau pagi ini Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, bermazmur bagi-Mu seumur hidup kami menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan.
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh Bapak Niko, kebenaran dalam roh dan Selamanya. Mari kita sembah Dia. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kesehatan Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Engkau telah bangkit dan telah menyiapkan tempat bagi kami ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu percaya akan Engkau ya Bapa. Dan Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penghibur bagi kami, sebagai penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji memuliakan-Mu lebih lagi ya Bapa, karena kami tahu saat kami memberikan pujian yang terbaik, Roh-Mu, ada berkat, ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin? Kasih tos kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Woo! Baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya.
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji Namamu, semesta bersuka bersama. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa, amin, nyanyikan pujian. Kami datang bersatu, tak bersuka bersama. Sekali lagi semua, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. kami datang bersatu, Sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sekali lagi katakan, senada dengan surga. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Masih siap meninggikan nama Tuhan, amin. amin. Mari bersama-sama. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu. Apa? Ku pasti menang. Semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Semua bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sekalipun, amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Terima. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu dalam nama Yesus, ku pasti menang. Semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
Gimana suaranya? Kemuliaan yang sebelah sini. Yeah. Dengan senang hati ajak bersama-sama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati Raja keagung, kau Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Yang sudah menerima kekuatan dari Tuhan katakan haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kita dapat memaknai kehadiran, kenaikan Tuhan Yesus. Para singer akan menyanyikan pujian ini. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku Bapak Ibu boleh berdoa sejenak sebelum menaikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari bersama-sama angkat pujian ini katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung
akapela, angkat kedua tanganmu, engkau dan Tuhan. Dengarlah pujian kami Tuhan pagi hari ini. Sampai engkau benar-benar merasakan Tuhan secara pribadi, angkat suaramu puji Dia. Oh Tuhan, mari datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Jamah kami, oh kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati pagi ini Tuhan. Setiap kami mengalami lawatan-Mu, setiap kami mengalami hadirat-Mu sembah Dia, bebaskan Roh-Mu. Kau hadir di sini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu yang memulihkan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan. Setiap kami menerima kuasa-Mu, setiap kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu di hadapan-Mu dan izinkan Dia menjamah Roh-Mu secara pribadi. Katakan, Kau ku Pagi hari ini Tuhan kami datang di tempat ini
Kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami yang kami kasihi. Kami telah menaikkan pujian bagi Engkau, karena bukan hanya Tuhan mati bagi kami, bukan hanya Tuhan bangkit bagi kami, tapi Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berkata-kata bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan hanyalah pesan Tuhan. Bukan motivasi, bukan pengajaran manusia, tetapi firman Tuhan yang diberitakan. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, setiap kami siap mendengarkan pesan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih para pemusik. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat hari Kamis. Hari ini bukan hari Minggu. Senang sekali saya kembali dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari Kamis ini, bukan hari Minggu. Bapak Ibu saudara sekalian yang melihat di IG, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah arti kenaikan Yesus. Arti kenaikan Yesus bagi kita. Bapak Ibu, kita bersyukur di Indonesia hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, kalendernya merah. Kalendernya merah. Di beberapa negara, nggak semuanya kalendernya merah. Tetangga kita di Singapura, hari ini bukan hari libur. Di Malaysia, hari ini bukan hari libur. Bahkan di negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen pun, misalnya di Australia, di New Zealand, hari ini tidak dijadikan hari libur resmi negara. Bahkan Amerika Serikat pun hari ini bukan tanggal merah. Hanya sebagian besar negara Eropa yang hari kenaikan Tuhan Yesus dijadikan hari libur nasional. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kenaikan Tuhan Yesus dipandang kurang penting. Kalah penting dengan Jumat Agung, Minggu Paskah. Mereka menganggap bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus dirasa kalah penting dengan hari Jumat dan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengakuan iman kita bukan hanya mengakui bahwa Yesus telah hadir, telah lahir bagi kita. Bukan hanya Yesus telah mati menebus dosa kita. Pengakuan iman kita tidak sampai hanya Yesus dibangkitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengakuan iman kita juga Yesus telah naik ke surga. Pada hari ini saya mau mengajak kita melihat arti kenaikan Yesus bagi kita, orang percaya. Sehingga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini enggak buka toko, hari ini yang di rumah, yang nggak bekerja, yang mungkin berdagang, nyeles dan sebagainya. Ketika customer Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, kok hari ini nggak jualan, kok toko nggak buka? Ataupun mungkin tetangga Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, hari ini hari apa sih? Kok kalender kita merah? Kita dapat memberikan penjelasan dan bahkan bisa menyaksikan, diberi kesempatan menyaksikan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya kita maknai adalah hari ke-40 dari ketika Yesus dibangkitkan. Yesus disalib, kemudian bangkit. 40 hari kemudian dia dibangkitkan. Kita mau memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus lebih dalam daripada hanya 40 hari kejadian ketika Yesus dibangkitkan, 40 hari kemudian dibangkit. 40 hari kemudian Yesus bangkit. Kita mau melihat dalam Alkitab ada banyak arti kenaikan Yesus yang dapat kita lihat. Namun pagi hari ini saya akan bawa kita melihat ada 3 arti kenaikan
Yesus bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, arti kenaikan Yesus bagi orang percaya adalah adanya jaminan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Saya mau mengajak kita membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bisa ditampilkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Oke. Ini adalah perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes ketika sudah mulai masa akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan kita tadi, bukan hanya Yesus menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita setelah di dunia ini, tapi dari pembacaan kita, Yesus juga mengantar. Kemudian Yesus adalah tujuan. Dikatakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama bagi kita orang percaya adalah adanya jaminan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu menjadi iman percaya kita. Waktu Lebaran kemarin saya diceritakan oleh Pak Niko dan Pak Yudi, mereka survei, betul ya, survei ke puncak. Jadi KM1 dan KM2 punya cita-cita nih, cita-cita. Semoga, kan belum terjadi, kalau belum terjadi cita-cita. Mereka punya cita-cita, kita doakan cita-citanya terkabul ya. Mereka punya rencana fellowship di puncak. KM1 dan KM2. Sebelum mereka pergi fellowship, mereka survei dulu. Pak Niko dan Pak Yudi waktu Lebaran kemarin niat sekali pagi-pagi Idul Fitri hari pertama cepet-cepet naik ke puncak cari tempat. Buat apa? Buat fellowship KM1 dan KM2. Bila fellowshipnya tercapai, cita-citanya tercapai, dan semoga misalnya saya diajak nih, saya nggak mau kegeeran juga, diajak apa nggak ajak, moga-moga diajak. Misalnya pun saya diajak, saya nggak akan ragu-ragu lagi buat ngikut. Misalnya Pak Niko, Pak Yudi, Kokinoto, ikut yuk ke puncak, kita mau fellowship, saya nggak ragu-ragu lagi. Saya nggak takut lagi, nanti kalau sampai di sana ada villanya apa enggak ya? Jangan-jangan nanti bukan dibawa ke puncak, tapi dibawanya ke Bekasi. Saya nggak takut lagi. Kenapa? Karena Pak Niko dan Pak Yudi udah ke sana duluan, nyariin tempat, mempersiapkan tempat. Jadi saya udah nggak takut lagi. Nyampe apa enggak ya? Karena dia udah duluan. Kemudian Pak Niko dan Pak Yudi bersama dengan kita, bersama dengan saya, kita naik ke puncak. Saya nggak takut lagi nyasar. Orang dia udah pernah. Dia udah survei duluan. Begitu juga iman percaya kita. Bahwa Yesus telah menyediakan tempat. Ia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Jadi nggak ada alasan buat kita takut. Kehidupan setelah di dunia ini ada apa enggak ada? Seperti saya kalau diajak,
oleh Pak Niko dan Pak Yudi, oleh Oikos KM1, KM2, saya nggak takut lagi. Di puncak itu udah ada villanya atau enggak. Dia udah ke sana, udah survei, dia udah mempersiapkan. Saya tinggal datang. Begitu juga iman percaya kita. Sesudah kehidupan kita di dunia ini, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya menyediakan, tetapi Ia mengantarkan. Bukan hanya Ia mengantarkan, tapi Ialah, Yesus juga tujuan kita. Kehidupan setelah kita di dunia ini, iman kita tidak seperti beberapa kepercayaan agama yang lain. Ada yang percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini hilang, lenyap, seperti sesuatu yang menguap, selesai, akhir dari segalanya. Sehingga banyak yang mempunyai prinsip hidup hanya sekali, kita puas-puasin aja, abis ini udah gak ada apa-apanya lagi. Iman Kristen nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian iman Kristen juga bukan beriman bahwa sesudah kematian kita di dunia ini, setelah tubuh kita mati, kita berubah jadi burung kah, jadi kupu-kupu kah, kita reinkarnasi. Iman kita nggak seperti itu. Ataupun kita berubah menjadi manusia yang lain. Iman kita nggak seperti itu. Iman kita sesudah kematian di dunia ini ada kehidupan yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berfokuslah sepenuhnya pada Yesus, karena Ia akan mengawal kita ke surga. Ia akan menjadi jalan ke sana, dan Ia akan menjadi tujuan kita di sana. Jangan hanya karena ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, jangan kita hanya memikirkan kehidupan masa kini, tapi kita juga di dunia ini memikirkan akan kehidupan kekekalan kita nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8, boleh ditayangkan? Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8, ini adalah kisah ketika Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Saya bacakan, pada suatu hari, sama ya, Kisah Para Rasul 1, ya oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka, murid-murid yang ada di situ, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan murid-murid pada masa-masa terakhir ketika Yesus akan naik, ini Kisah Para Rasul ayat 4-8 menceritakan masa detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir Yesus mau naik ke surga pun, murid-murid masih memikirkan, apa yang dipikirkan? Dia bertanya pada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada saat-saat Yesus mau naik ke surga, murid-murid masih mikirin soal kerajaan mereka, soal kehidupan mereka, soal apa yang mereka alami. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab dengan, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus mengajak murid-murid memikirkan bukan hanya hal-hal yang ada di dunia ini. Murid-murid memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Kapan Tuhan kerajaan Israel dipulihkan? Tetapi apa yang Yesus jawab? Yesus mengajak murid-murid memikirkan lebih dari perkara-perkara yang dalam dunia ini. Bukan hanya pemulihan bangsa Israel, tapi Ia mengajak murid-muridnya menjadi saksi.
memenangkan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian di dalam dunia ini, kita tidak akan menghabiskan waktu kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Kita akan mulai mempersiapkan, kita akan memulai mempersiapkan hidup kita untuk kehidupan yang akan datang. Memang, kalau dalam kehidupan sehari-hari, persoalan banyak, kalau tidak diselesaikan, akan bikin pusing 7 keliling. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah pemahaman bahwa ada kehidupan setelah kematian di dalam dunia ini. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, arti kenaikan Kristus bagi kita semua, bagi orang percaya, yang kedua adalah ada perintah penting untuk kita menjadi saksi Kristus. Kenaikan Yesus memberi arti bagi kita, ada perintah penting untuk kita menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu, kakek saya, akong saya meninggal di Bogor, kemudian dibawa pulang ke Pontianak. Beberapa hari sebelum akong saya, kakek saya meninggal, dia mulai manggil anak-anaknya dan mulai ngomong, mulai memberikan nasihat, memberikan kata-kata. Salah satu yang kakek saya sampaikan beberapa hari sebelum meninggal adalah hidup rukun. Saudara-saudara, anak cucu, jangan berantem. Hidup yang rukun ya. Sesudah dia nggak ada, sesudah dia pergi, kalian harus hidup rukun. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila orang yang sudah merasa pada akhir usianya, hal-hal yang disampaikan itu hal-hal yang penting. Buat akong saya, anak-anaknya hidup rukun setelah dia meninggal, itu penting banget. Buat dia, anak-anaknya nggak berantem, itu paling penting. Dia nggak memberikan pesan, tolong anjing depan jangan lupa dikasih makan ya. Nanti vaksin, nanti kalau dia 3 minggu diajak mandi, diajak jalan-jalan, enggak. Ataupun dia juga, akong saya juga nggak ingetin hal-hal jemuran jangan lupa diangkat kalau hujan, enggak. Yang dia ingatkan adalah hal-hal penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga Yesus. Sebelum ia naik ke surga, kita bisa melihat pesan-pesannya. Pesan-pesan Yesus ketika sebelum ia naik ke surga, ada satu benang merah yang sama. Kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, saya akan bacakan ayat ke-19, tetapi ini kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 16 sampai 20, konteksnya akan sama. Di ayat 19, Matius 28 ayat 19 berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dalam Markus 16, pada masa akhir-akhir sebelum Yesus naik ke surga, Markus 16 ayat 15 sampai 18 dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat Injil yang lain. Lukas 24 ayat 46 sampai 51. Lukas 24 ayat 46 sampai 51, ayat 48 saya bacakan. Kamu akan menjadi saksi dari semua ini. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Ini kita mohon ditampilkan yang Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul, kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari yang kita baca dari Matius, Markus, Lukas, yang menuliskan masa-masa akhir Yesus sebelum ia naik ke surga, maupun dari kisah para rasul 1 yang tadi kita lihat, yang tadi kita baca. Benang merahnya satu, ada pesan bagi murid-muridnya, pesan bagi kita untuk menjadi saksi. Arti kenaikan Yesus yang kedua bagi kita adalah ada perintah penting bagi kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana sih menjadi saksi pada masa kini? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Saksi pada masa murid-murid, mereka menyaksikan, wah saya melihat Yesus itu dibangkitkan. Yesus itu, mungkin Petrus bersaksi, wah waktu itu saya dibawa Yesus, kita naik kapal, wah kapalnya terombang-ambing. Kemudian Yesus, saya lihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus panggil saya jalan di atas air. Mungkin kesaksian Petrus pada saat itu akan seperti itu. Tapi apa yang akan kita saksikan pada masa kini? Kita nggak bertemu dengan Yesus secara langsung, seperti murid-murid, seperti orang-orang yang mengalami hidup di sekitar masa Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita saksikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita balik lagi lihat, saksi itu apa sih? Saksi itu adalah seseorang yang menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia tahu, apa yang ia lihat. Apa yang dapat kita saksikan? Saksikanlah apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Nggak lebih, nggak kurang. Jangan kesaksian juga lebay, jangan kesaksian juga berlebihan. Ceritakan apa yang terjadi, nggak lebih, nggak kurang. Apa yang kita alami ketika kita mengiring Tuhan, mengiring Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali apa yang kita alami, baik itu tantangan, baik itu keberhasilan, apa yang kita alami, seringkali itu dapat dipakai, seringkali itu dipakai untuk menjadi bahan kesaksian kita. Baik tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang Tuhan izinkan, seringkali itu dipakai untuk kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat ketika Tuhan izinkan anak saya yang kedua Josia lahir. Setelah penantian begitu panjang dengan perjuangan yang begitu luar biasa, kalau saya boleh ceritakan perjuangan bertahun-tahun, panjang kali lebar, mungkin bisa dijadikan novel. Kemana kami pergi, kemana kami berobat, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan. Ceritanya panjang lebar. Akhirnya Tuhan mengaruniakan kami Josia, anak kedua kami. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika anak saya lahir, gak bisa langsung pulang, harus dirawat dalam ruang NICU. Jadi seperti ruang perawatan intensif buat anak bayi. Sebagai manusia, saya juga merasa down. Tuhan ini penantian begitu lama, Tuhan anugerahkan, terus kita happy. Kemudian kita happy kenapa anak ini nggak bisa pulang, tetapi harus berjuang selama 3 minggu dalam NICU. Apa yang ia alami? Ia sering lupa nafas. Itu bahaya. Dokter juga
memberitahukan resikonya seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mengalami pergumulan tersebut, akhirnya dalam hati yang galau, teman-teman datang, ada orang-orang yang saya kenal datang menguatkan. Tapi dalam hati saya juga kadang nggak nerima. Tuhan, ini udah lama banget kita nantikan, tetapi kenapa kok kayak nggak rela banget ngasih gitu. Akhirnya saya berdoa, saya menenangkan diri, saya cuma ngomong satu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya lepaskan, saya nggak nuntut apa-apa Tuhan, saya nggak minta apa-apa, saya cuma bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah mengalami permasalahan, Bapak Ibu tahu apa yang kami alami ketika istri saya hamil, hampir setiap hari disuntik perutnya untuk anak ini. Perjuangan yang begitu panjang. Saya karena nggak mungkin setiap hari ke rumah sakit, akhirnya saya belajar. Jadi saya yang jadi dokter, saya yang tiap hari suntik perut istri saya supaya darahnya tidak kental dan darahnya bisa sampai kepada janin dalam perutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya mengalami Tuhan, pekerjaan Tuhan, campur tangan Tuhan, menyembuhkan, campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan mengaruniakan kami anak, kemudian saya mengalami diizinkan anak ini dalam rumah sakit 3 minggu, kemudian Tuhan berikan mujizatnya sembuh. Ketika ada orang yang mengalami hal demikian, saya dapat menyaksikan bahwa saya pun dulu mengalami hal seperti itu. Penantian panjang. Bagaimana seorang anak di rumah sakit baru lahir, udah disuntik, minumnya udah di nafasnya dikasih oksigen dan sebagainya. Kalau saya nggak mengalami, kemudian ada orang, ada jemaat yang anaknya baru lahir masuk rumah sakit, mungkin orang tuanya akan ngomong, lu nggak pernah tahu aja gimana rasanya anak yang ditunggu begitu lama kemudian masuk rumah sakit. Tapi karena saya punya pengalaman dengan Tuhan, bahwa Tuhan telah menolong saya dapat menyaksikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali apa yang kita alami, apa yang Tuhan izinkan kita alami, baik itu pergumulan, baik itu kemenangan, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan yang Tuhan izinkan, seringkali itu dipakai untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu berkata bahwa bersaksi itu tidak selalu harus lewat pintu depan. Bersaksi itu metafora satu rumah. Rumah itu bukan cuma punya pintu depan. Ada pintu samping, ada pintu belakang, ada jendela, ada atap. Jadi kalau kita bicara bagaimana menjadi saksi adalah pembicaraan yang kompleks. Lewat pintu depan kita bersaksi menginjili secara langsung. Tapi ada juga pintu samping, pintu belakang, atap, jendela, dan sebagainya. Kita bisa bersaksi lewat perilaku kita, lewat posisi kita sebagai atasan, lewat posisi kita sebagai bawahan, lewat apa yang kita kerjakan, menjadi saksi kita sebagai tetangga yang baik. Kesaksian itu mempunyai banyak pintu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikanlah hidup kita itu kesaksian. Karena kita nggak tahu kapan waktunya, kapan kita diberi kesempatan, apa yang kita lakukan dapat menjadi saksi bagi orang yang mengenal kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga, arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah adanya janji penyertaan Roh Kudus bagi kita. Yang pertama tadi ada jaminan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Yang kedua, ada perintah penting bagi kita untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, arti kenaikan Yesus bagi kita orang percaya adalah adanya janji penyertaan Roh Kudus bagi kita. Dalam Yohanes 16 ayat 7, tolong ditampilkan. Yohanes 16 ayat 7. Oke.
Bapak Ibu bisa perhatikan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 boleh ditampilkan. Yohanes 14 ayat 16. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Yesus adalah memberi janji, ada janji penyertaan Roh Kudus bagi kita. Pertanyaannya, untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Kalau kita bedah, kita baca dalam Alkitab, ada banyak tujuan Roh Kudus menyertai kita. Menginsafkan dosa, menjadi penolong, menjadi penghibur. Tapi ada dua hal yang saya mau angkat pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Yang pertama, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang kita baca tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hal pertama, Roh Kudus menyertai kita untuk memampukan kita menjadi saksi Kristus. Kembali ke poin di atasnya. Kita menjadi saksi Kristus bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak menjadi saksi Kristus, karena Roh Kudus menyertai kita, ia memampukan kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Yang kedua, memampukan kita melayani Tuhan, memperlengkapi gereja Tuhan, tubuh Kristus, sesuai karunia-karunia yang diberikan. Memampukan kita melayani. Untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Memampukan kita melayani, berdasarkan karunia-karunia yang ia berikan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 7, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 9-nya boleh, ayat 8-nya sampai 11 deh kita baca, biar seluruh ayatnya komplit kita baca. Ayat 8, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan yang kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tujuan Roh Kudus menyertai kita adalah memampukan kita melayani. Ia yang memberikan karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu. Jangan ragu untuk ikut melayani dalam gereja lokal. Jangan ragu untuk ikut melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita melayani. Sehingga ketika kita melayani, bukan karena kita mampu, tapi karena penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyertai kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun pada pagi hari ini berkhotbah, saya meyakini dan menyadari bahwa Roh Kudus yang menyertai dari proses mempersiapkan, dari proses mencari apa yang akan saya sampaikan. Saya juga menyadari dan mengakui bahwa Allah turut bekerja, Roh Kudus menyertai. Jadi ketika saya berkhotbah, saya tidak merasa lagi bahwa itu kemampuan saya, tapi Allah, Roh Kudus turut bekerja. Roh Kudus menyertai sehingga memampukan kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita memaknai bahwa hari kebangkitan bukan hanya satu hari di mana Yesus naik ke surga setelah 40 hari ketika ia bangkit. Tapi pada pagi hari ini kita boleh memaknai arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempunyai arti bagi kita. Yang pertama tadi, arti kenaikan Yesus ke surga, dengan dia naik ke surga, ada jaminan bagi kita bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Arti kedua bagi kita, arti kenaikan Yesus adalah ada perintah penting bagi kita untuk menjadi saksi. Perintah yang sangat penting. Orang yang belum meninggal memberi perintah, tentulah perintah yang sangat penting. Ini Yesus sebelum naik ke surga meninggalkan kita, ia memberikan perintah yang penting bagi kita untuk menjadi saksi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Menyertai buat apa? Menyertai kita untuk menjadi saksi. Menyertai kita untuk apa? Menyertai kita untuk melayani Dia dengan baik. Selamat hari kenaikan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya benih firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan, sehingga boleh berbuah menjadi bekal kami dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bahkan kami mengenal bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Tuhan naik ke surga, tetapi kenaikan Tuhan Yesus memberi arti adanya jaminan hidup kekal, jaminan kehidupan setelah dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus memberi arti bagi kami bahwa ada pesan Tuhan, ada perintah Tuhan yang penting bagi kami untuk menjadi saksi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga memberi arti bagi kami adanya penyertaan Roh Kudus bagi kami dalam melayani, dalam menjadi saksi Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan pesan Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, memampukan kami menjadi saksi, memampukan kami melayani Tuhan di dalam dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya percaya setiap kita semua diberkati, amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah, rumah kita sedang dibikin, oke? Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu terus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi setiap kami, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini bagi kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, studinya Tuhan Yesus, sehingga semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan lewat kehidupannya. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, pertolongan, rahmat dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mengalir melawat setiap hati kami.
Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Izin menyampaikan kembali pengumuman dari kegiatan WOC. Kita akan mengadakan bincang asik bersama Dr. Lydia Herianto yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 26 Mei pukul 6 sore di gereja. Acara ini sebetulnya terbuka untuk umum, jadi ibu-ibu sekalian boleh mengundang rekan-rekannya yang lain atau teman-temannya. Silahkan apabila ingin bergabung. Pendaftaran sudah dibuka di grup WLC, ataupun bagi yang umum bisa melakukan pendaftaran melalui Instagram kita. Jadi silakan mengirimkan direct message ya, pesan langsung ke Instagram kita di Oikos COC. Mengingatkan kembali juga untuk hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa, ada 2 kali ibadah pukul 9, ibadah yang pertama dan juga ibadah kedua di pukul 11 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bangkit kembali, kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh suatu hari kami memperingati suatu hari yang sangat penting dalam kehidupan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa melalui kenaikan-Mu ke surga, pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami memiliki jaminan bahwa setelah kami selesai semuanya, kami memiliki tempat bersama-sama tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami memiliki tugas. Selama kami masih ada di dunia ini, kami punya tugas, yaitu bersaksi melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui seluruh hidup kami, supaya kami mencerminkan Engkau, supaya orang melihat Engkau melalui kehidupan kami Tuhan, sehingga orang lain boleh tertarik, ingin mengenal Engkau, karena melihat hidup anak-anak Tuhan yang diubahkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur pagi hari ini Engkau ingatkan bahwa kami tidak tinggal sendiri. Kami akan melewati itu, mengerjakan semuanya itu bukan dengan kekuatan kami, karena Engkau telah menyediakan Roh Kudus dalam setiap kami yang memampukan kami, Tuhan Yesus. Bahkan untuk melewati semua apapun yang ada di depan kami tidak takut karena kami ada. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kiranya ibadah pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini menyemangati kami semua. Tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Ada satu pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semangat Tuhan, ibadah selesai. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cintanya yang luar biasa melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Tinggal di dalam saudara dan saya. Untuk itu percayakanlah hidupmu, hidup dalam pimpinannya. Maka semua rencana Tuhan yang semuanya sungguh baik dan semua untuk kemuliaan Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Biar berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah-langkah hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua dan untuk kita bersama-sama tinggal bersama dengan Dia dalam surga. Dan berkat ini curahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.